Innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayyuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'du. Para hadirin jamaah pengajian pagi bulan Ramadan yang dimuliakan Allah, yang pertama, marilah kita memanjatkan syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampainya kita kepada bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu setahun yang lalu, itu merupakan nikmat. Berdirinya kita dalam pijakan agama Islam dan juga keyakinan iman kita itu juga merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan hadirnya kita dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini juga merupakan nikmat. Kalau misalnya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin terlihat tapi harganya tidak lebih mahal daripada nikmat yang kita rasakan sekarang, maka mari kita mengucapkan tahmid bersama-sama atas nikmat yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai warga Muhammadiyah yang notabene secara nama kita adalah orang yang harus menjadi garda terdepan yang paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, dan semoga kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita pada majelis ilmu, majelis taklim pada pagi hari ini adalah suatu keberkahan, dan ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas kita. Karena dalam hadisnya Rasul pernah berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan terhadap dirinya, maka Allah akan memahamkannya terhadap agama. Nah, datangnya kita ke sini itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk belajar bersama. Bapak Ibu mau hadir ke sini, meluangkan waktu di tengah kesibukannya mendengarkan saya yang juga masih fakir ilmu ini. Nah, ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas kita semuanya. Maka ini juga suatu kenikmatan. Kalau Allah nggak menginginkan kebaikan, ya kita akan disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang tidak ada nilainya. Dan itu memang salah satu tanda bahwasanya Allah itu tidak sayang kepada kita, yaitu ketika kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini juga merupakan suatu kesyukuran. Pada pagi hari ini insya Allah kami pribadi akan membahas tentang tema tasawuf, yaitu diambil dari beberapa kitab tasawuf. Nah, kalau mau lihat kitab tasawufnya itu sudah kami paparkan di depan. Ada dua kitab yang menjadi referensi kami pada kajian pagi hari ini. Yang pertama, Abjadiyatut Tasawuf Al-Islami karangan Muhammad Zaki Ibrahim. Yang kedua, Ayyuhal Walad. Nah, nanti kita akan belajar bersama tentang muqaddimah atau madkhal ila tasawuf, sedikit pengenalan tentang tasawuf. Lalu tema utamanya adalah al-fawaid as-samaniyah,
atau 8 manfaat ilmu dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali. Nah, pertama sedikit membahas tentang tasawuf. Barangkali ada yang dari Bapak Ibu sudah pernah mempelajari atau bahkan sudah mendalami atau mungkin baru mengenal istilah tasawuf. Tasawuf atau kalau dalam bahasa Arab itu tasawuf sebenarnya, pakainya shad bukan sin. Tasawuf itu akar katanya adalah sofin yang berarti murni. Nah, sedangkan tasawuf itu kalau dalam ilmu shorof ketika satu kalimat ditambahi dengan beberapa huruf maka artinya bisa bertambah. Akar katanya tetap sama, tapi kalimatnya bisa bertransformasi dengan bentuk yang berbeda. Sofin itu artinya murni. Contoh kalau dalam bahasa Arab itu ada al-ma'u sofin, airnya jernih, airnya murni. Nah, kalau ditambahin huruf ta di depannya, tasawwafa ya tasawwafu at-tasawuf menjadi memurnikan. Nah, maka banyak sekali yang mendefinisikan bahwasanya tasawuf itu adalah memurnikan diri atau memurnikan jiwa. Sedangkan yang kami ambil dari buku Abjadiyatut Tasawuf Al-Islami karya Muhammad Zaki Ibrahim itu at-takhalli an kulli daniyin wa tahalli bi kulli sunniyin. Nah, ini buku rekomendasi yang saya dapatkan dari kakak kelas saya yang dulu kuliahnya di Al-Azhar Kairo. Kebetulan kuliahnya jurusan Usuluddin sama dengan saya. Nah, ini adalah salah satu buku muqaddimah tentang ilmu tasawuf. Nah, kalau Abjadiyah itu diambil dari alif, ba, jim, dal dan seterusnya. Kalau dalam alfabet bahasa Indonesia itu ada A, B, C, D sampai terakhir. Kalau dalam bahasa Arab itu ada alif, ba, jim, dal, ha, waw dan seterusnya. Nah, itu namanya Abjadiyah. Maka Abjadiyah ini berarti tentang serba-serbi atau bab-bab tentang tasawuf Islami yang ditulis oleh Ibrahim Zaki Ibrahim. Nah, beliau mendefinisikan tasawuf ini adalah at-takhalli an kulli daniyin wa tahalli bi kulli sunniyin. Yaitu takhalli, melepaskan diri, an kulli daniyin, dari kehinaan, wa tahalli, dan memperindah diri, bi kulli sunniyin, dengan segala kemuliaan. Nah, namanya memurnikan itu kan kalau air dimurnikan, berarti dia dihilangkan kotorannya terus dijernihkan. Nah, maka hati pun atau jiwa atau nafsun kalau dalam Al-Quran itu juga seperti itu. Ketika kita ingin memurnikan jiwa, maka kita hilangkan kotoran-kotorannya atau kita hilangkan sebab-sebab kehinaan diri itu. Lalu kita hiasi, kita murnikan dengan segala kemuliaan. Maka akan menjadi jiwa yang murni. Atau kalau dalam Al-Quran itu an-nafsu al-mutmainnah. Nah, ini referensinya sedikit kutipan yang diambil dari Abjadiyatut Tasawuf. Nah, jadi saya di sini nggak ngarang Bapak Ibu, bahwasanya kami sebagai alumni pesantren sangat menjunjung tinggi literasi buku-buku Islam klasik, sehingga semua yang kami paparkan, semua yang kami sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis. Nah, itu adalah kewajiban ulama zaman sekarang, karena tidak bisa kita asal ngomong menurut saya. Nah, kita tidak bisa menurut saya, karena kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan tabiin, kita bukan ulama-ulama yang berjaya pada masa kejayaan Islam. Maka segala landasan ketika kita berbicara haruslah wajib memiliki landasan. Nah, yang seperti ini tidak akan ditemukan kalau tidak di pesantren, Bapak Ibu. Nah,
kami pribadi mengampu atau membimbing santri di pesantren Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Purworejo. Kalau misalnya Bapak Ibu memondokkan anak-anak jenengan di MBS Purworejo, maka kami jamin mereka akan belajar Islam langsung dari akarnya, langsung dari buku-buku ini. Dan buku-buku ini juga kami ajarkan kepada anak-anak. Jadi kami ingin mengkaderkan orang-orang yang benar-benar bertafakuh fiddin, sehingga nanti bukan jadi ulama yang asal ngomong saja, bukan jadi ulama yang abal-abal, tapi dia punya pendirian yang kuat, dia punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tadi at-tasawuf ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad Zaki Ibrahim gitu, tentang tasawuf. Apa sih itu tasawuf? Nah, maka beliau menjawab yang saya lingkari merah itu, tasawuf at-takhalli an kulli daniyin wa tahalli bi kulli sunniyin. Nah, itu pendeknya seperti itu. Penjabarannya sulukan ila maratibil qurbi wal wusuli. Nah, tujuannya memurnikan jiwa itu adalah mendekatkan diri kita pada Allah. Hati yang murni atau jiwa yang bersih itu akan sangat mudah dekat dengan Allah. Karena ibarat cermin, ibarat cermin kalau misalnya dia kotor maka tidak bisa dilihat. Tapi kalau cerminnya bersih maka dia bisa dilihat. Bahkan kalau diberi cahaya dia akan memantul atau memancarkan cahaya kembali. Nah, gambarannya jiwa juga seperti itu. Kalau misalnya kotor, jangankan mendekat kepada Allah, lihat aja nggak bisa. Tapi kalau misalnya bersih, kita bisa melihat jiwanya, bisa memancarkan kebersihan jiwanya, dan bisa bertakarub kepada Allah. Sulukan ila maratibil qurbi wal wusuli. Al-qurbu itu dekat, al-wusul itu sampai. Jadi tujuannya tasawuf itu agar dekat dan sampai kepada Allah. Fahuwa i'adatu bina'il insan, atau membangun kembali jiwa manusia. Jadi kalau ada bangunannya sudah tidak layak pakai, dirubuhkan kembali, lalu dibangun dengan yang lebih bagus. Nah, itu juga sama seperti tasawuf. Ketika jiwa itu sudah kotor, maka kita refresh atau kita restart kembali agar menjadi bersih. Waratu bimaulahu fi kulli fikrin, dan juga mengikatkan jiwanya bimaulahu kepada sang khalik, kepada tuannya. Nah, tuannya manusia itu adalah Allah. Fi kulli fikrin, dalam pikirannya, wa qaulin, dalam perkataannya, wa amalin, dalam perbuatannya, wa niyatin, dan niatnya, wa fi kulli mawqi'in min mawaqi'il insaniyah fil hayah al-amah, dan dalam setiap posisi manusia dalam kehidupan yang umum. Ini adalah definisi dari tasawuf. Nah, kalau tasawuf itu kok ribet banget. Ada satu kata yang bisa menggambarkan tasawuf. Gampangnya kalau definisinya itu terlalu ribet. Jawabannya ada di bawah, Bapak Ibu. Itu yang dikotakan di bawah. Wa yumkinu talkhisu hadza ta'rif fi kalimatin wahidatin. Bisa disimpulkan tasawuf yang artinya sangat panjang ini dengan satu kata, yaitu at-taqwa. Jadi tasawuf itu adalah mencapai derajat takwa. At-taqwa itu adalah gambaran singkat atau gambaran simpelnya tasawuf. Nah, ada satu teori, ada beberapa kalam hikmah yang dengan ini saya menggambarkan apa itu tasawuf. Karena medannya tasawuf itu juga sangat luas, Bapak Ibu. Medannya tasawuf itu bisa dalam jihad, bisa dalam amal, bisa dalam zikir, bisa dalam ibadah. Pokoknya semua yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mensucikan diri kita, itu disebut tasawuf. Jadi medannya terlalu luas. Nah, tapi saya simpelkan seperti ini. Beberapa waktu lalu kami pernah membahas tentang takdir Khalik kepada makhluknya di Masjid Darussalam. Kami pernah diskusi dengan teman kami, satu dari Madinah, satu dari Universitas Islam Madinah,
yang notabene kalau orang-orang Madinah itu manhajnya salafi. Dan satu lagi, kami juga diskusi bersamaan juga dalam satu waktu itu bersama dengan mahasiswa Mesir, teman kami, yang notabene orang-orang Mesir itu pasti Asy'ari. Nah, karena sudah dari ajaran-ajarannya itu sama. Asy'ari yang Azhari itu Asy'ari, yang Madani itu Salafi. Nah, sebenarnya kami diskusinya sama kakak kami karena kakak kami kuliahnya di Universitas Islam Madinah, yang satunya adalah teman kami juga yang dulu sama-sama belajar di Gontor. Kami diskusi tentang takdir, melihat pandangan mahasiswa Universitas Islam Madinah yang manhajnya salaf dan juga yang Asy'ari. Bagaimana cara melihat takdir? Dalam salafi itu tentu ya, kalau Asy'ari dengan salafi itu sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau yang ikut paling sunnah siapa? Siapa yang paling sunnah di antara kita? Wallahu a'lam bishawab. Karena semuanya berusaha, semuanya berijtihad, dan semua punya ijtihadnya masing-masing untuk mengamalkan sunnahnya Rasul. Dalam manhaj salafi itu ketika menyikapi takdir, mereka memandang bahwasanya takdir ini adalah hak prerogatif penuh Allah atau masyiatullah. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Jadi segala ikhtiar kita, apapun yang kita lakukan, tetap semuanya dengan ma'rifatullah, dengan masyiatullah. Nah, sedangkan yang Asy'ari itu sedikit berseberangan, yaitu mereka meyakini konsep al-kasab atau usaha. Jadi segala takdir yang kita terima memang dengan masyiatullah, tapi ikhtiar kita atau kasbun kita, usaha kita itu juga ada hasilnya, itu juga ada nilainya. Kalau mau debat tidak akan selesai gitu, karena ketika diskusi kami mulainya jam 8 malam, selesainya jam 10 malam, 2 jam. Itu baru satu episode dan masih berepisode-episode lain. Tapi kami ambil jalan tengahnya. Bagaimana cara kita menyikapi takdir? Kalau kita terus berpikir bahwasanya apa yang kita ikhtiarkan dan suatu saat itu harapan yang kita ikhtiarkan itu tidak dikabulkan oleh Allah, maka selamanya kita akan menganggap bahwasanya Allah itu tidak adil. Orang sudah sholat, sudah bekerja juga, sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang diharapkan. Yuk kok masih tetap miskin? Ada nggak seperti itu? Ada, banyak, benar, ada banyak itu. Nah, kalau kita hanya memandang konsep, wah, kenapa yang sudah beriman, sudah ini, tapi kok masyiatullah, kehendak Allah, masih dianya tetap, ya udah, kamu tetap jadi orang miskin sampai mati. Kok bisa memandang seperti itu? Ya, dia akan bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, ini nggak adil gitu. Tetap usaha saya sia-sia. Sedangkan di lain sisi yang nggak taat sama Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ikut ngaji, ya kok rezekinya lancar-lancar aja, sampai dia mati kok seperti itu, dan nggak sedikit, kok banyak gitu. Nah, maka selamanya kita akan memandang, kita akan berprasangka buruk pada Allah. Nah, maka jalan tengahnya adalah tasawuf. Ada ungkapan, ini bukan hadis. Ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini beberapa orang bilang kalau ini adalah hadis. Nah, tapi setelah dicek, kalau dalam kitab Madarijus Salikin dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini ternyata ketika dicek ini bukan hadis, melainkan ini athar. Athar itu adalah salah satu perkataan yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in. Jadi ini bukan perkataannya Nabi. Bunyinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia akan mengetahui hakikat Tuhannya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui Allah? Kita tahu diri kita dulu. Nah, atau bahasa lainnya tahu diri. Siapa sih sebenarnya diri kita? Kita ini adalah manusia. Kita tuh cuma hamba. Kita tuh cuma ciptaannya Allah. Ya mau kita ibadah, mau kita usaha, ya terserah Allah. Karena kita nggak punya hak atas takdirnya Allah. Yang punya hak penuh atas kita bukan kita,
yang punya hak penuh atas kita ya Allah. Maka kalau kita tahu bahwasanya diri kita ini hanyalah seorang hamba yang lemah, yang semuanya itu atas izin Allah, maka kita akan mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Sang Khaliq. Nah, lalu setelahnya ada juga perkataan, ini salah satu hikmah dari Asyarif Al-Abbasi. Jadi ada seorang sastrawan pada zaman Abbasiyah itu menyampaikan kalam hikmah, man arafallaha azalat tuhmatan wa qala kullu fi'lihi bil hikmati. Nah, tadi setelah dia mengetahui hakikat dirinya, dia akan mengetahui hakikat Tuhannya. Nah, barang siapa yang mengetahui hakikat Tuhannya, atau barang siapa yang mengetahui hakikatnya Allah, azalat tuhmah, maka akan hilang prasangka buruknya terhadap Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmati. Dan dia akan mengatakan bahwasanya setiap perbuatannya Allah, takdir yang diberikan kepada saya, mau takdir baik, mau takdir buruk, itu semuanya ada hikmahnya. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa menyimpulkan takdir yang terburuk sekalipun sebagai hikmah, itu adalah orang-orang yang bertasawuf. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf belum pasti bertasawuf, dan orang yang nggak belajar ilmu tasawuf belum pasti nggak bertasawuf. Karena tasawuf itu adalah masalah bagaimana kita mensucikan diri kita. Nah, orang kalau misalnya menjadi orang awam, tidak pernah masuk pondok, tapi zikir terus, ibadahnya nggak pernah bolong, nggak pernah belajar tasawuf, tapi dirinya sudah bertasawuf. Atau kebalikannya, dia mondok, belajar ilmu tasawuf, tapi dia tidak pernah mensucikan hatinya, ya berarti dia tidak bertasawuf, hanya belajar ilmu tasawuf. Maka tasawuf ini kembali kepada diri kita masing-masing. Yang mengetahui bahwasanya kita telah bertasawuf, itu juga jiwa kita masing-masing. Nah, ini sedikit mukadimah, sedikit mengawali definisi tasawuf. Nah, untuk tema utamanya, nah itu bukan yang ini Bapak Ibu. Tema utamanya itu adalah yang tadi kami sebutkan, Al-Fawaid As-Samaniyah. Nah, Al-Fawaid As-Samaniyah ini kami ambil dari kitab Ayyuhal Walad. Ini juga salah satu kitab tasawuf karya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sebutannya Hujjatul Islam. Nah, Imam Ghazali ini dulu ketika beliau mengajarkan santri-santrinya, bahasanya dulu mengajar santri-santrinya, suatu ketika ada satu muridnya yang ingin menyelesaikan studinya, yang hendak menyelesaikan studinya dengan Imam Ghazali, itu datang kepada Imam Ghazali. Wahai ustadzku, tolong berikan saya satu nasihat. Saya sudah belajar lama dengan Anda. Tolong berikan satu nasihat, tolong berikan saya nasihat khusus untuk saya, tapi ya, khusus untuk saya, wahai Ustadz, yang nasihat itu bisa saya jadikan pegangan untuk hidup dan saya nggak perlu pegangan-pegangan yang lain. Jadi berikan saya nasihat yang khusus untuk saya sehingga itu bisa menjadi pegangan hidup saya. Lalu Imam Ghazali bilang, nah sudah ada, saya sudah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang sangat terkenal. Jilidnya ada 4, sangat tebal. Itu sudah yashmal jami, sudah lengkap lah nasihat-nasihatnya Imam Ghazali tentang agama, semuanya sudah ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, tapi muridnya ini ngeyel, saya nggak mau, itu buku yang Anda tulis untuk semua orang. Saya pingin Anda memberikan nasihat khusus untuk saya, yang akan jadikan saya